Tentang kronologi yang kami duga dalam tindak pidana korupsi ini, yaitu pemerintah Kota Bandung di tahun 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan, diantaranya layanan CCTV dan jasa internet atau ISP. Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer, dan juga PT Sivo dengan posisi SS sebagai CEO. Sekitar Agustus 2022, AG dengan sepengetahuan BN bersama dengan saudara SS menemui YM di pendopo kota wali kota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Kota Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi saudara KR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Sekitar Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara saudara SS, KR, dan YM di pendopo wali kota. Dan di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari saudara SS pada YM sekaligus untuk juga membahas pengkondisian agar PT Sivo sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung, walaupun keikutsertaan PT Sivo dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-katalog. Jadi sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan e-katalog ya, tinggal menunjuk di e-katalog. Gitu. Setelah pertemuan itu diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan saudara YM yang bersumber dari saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota smart di Thailand, di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku, dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merek LV. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin 3 termin menjadi 4 termin. Jadi yang semula 4 bulanan kemudian per terminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nganter musanking. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. Dari pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku wali kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama saudara YM sebagai selaku wali kota Bandung periode 2022 sampai saat ini. 2. Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3. Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung.
4. Saudara BN, Direktur PT SMA. 5. Saudara SS, CEO PT Sivo. 6. Saudara AG, Manajer PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Pertama, Saudara BN, SS, dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Saudara YM, Saudara DD, dan Saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A, pasal 12 huruf A, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, Saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B. Saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Makopus Pomal. C. Saudara BN, SS, dan AG ditahan di rutan KPK pada Pom Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistensikannya kekuasaan mereka, baik dari proses pada saat pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahannya. Dalam proses politik yang berbiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu, kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini, kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima, gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu, sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nul Gufron yang telah membacakan poin-poin dari hasil kegiatan tangkap tangan oleh KPK hari Jumat yang lalu. Ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan sampai nanti di tanggal 4 Mei 2023 selama 20 hari pertama dan tentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan pada Jumat yang lalu.
Terima kasih. Tadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 penanya. Ada beberapa yang bersifat kasus ini, ada juga yang bertanya di kasus lain ya. Bahwa pertama dari Mas Tio, ini proyeknya 2,5, tadi suapnya 924,6, hampir 1 M gitu. Jadi kemudian pertanyaannya, kalau hampir berapa itu? Hampir anggap 40% ya. Tinggal 1,5 dari 2,5. Lantas wujudnya jadi apa gitu kalau sudah 40. Sekali lagi itu masih akan kami dalami ya, karena yang kami baru tangkap itu atas penerimaannya. Bahwa kemudian logikanya Pak, kalau kemudian yang terbelanjakan menjadi hanya 1,5 dari 2,5, berarti kemudian tentu kualitas dan juga kuantitasnya mungkin rendah begitu. Nah, itu nanti akan kami dalami. Sementara kami masih menerima ataupun memeriksa di pokok kegiatan yang kami tangkap itu atas penerimaan suapnya. Tentu kemudian biasanya ya bayangkan dari 2,5, 924 kembali, berarti kan pasti 1,5 itu terbelanjakan dalam baik kualitas maupun kuantitas yang tidak lagi memadai, atau sebaliknya memadai tapi memang di markup, memang di itu semua masih kemungkinan yang akan kami dalami. Itu kegiatan kami lebih lanjut. Bahwa kemudian Pak ini kan sudah menggunakan e-katalog, asumsinya barang ataupun juga harganya sudah pasti. Nah, tapi kemudian kok kenapa masih ada suap ya? Mungkin di dalamnya tetap kemudian di banyak kasus yang sebelumnya, bukan hanya ini. Untuk yang ini kami masih belum mendalami tentang kenapa kok masih sudah pakai e-katalog masih perlu suap. Nah, di beberapa kegiatan PBJ yang menggunakan e-katalog yang sama seperti ini, itu tetap walaupun menggunakan e-katalog masih ada pengkondisian. Nah, pengkondisian itu misalnya secara teknis maupun non teknis pada saat membutuhkan ataupun ada treatment yang membuat peserta ataupun pengupload yang lain itu tidak bisa memiliki karakter-karakter yang seakan-akan tidak memenuhi syarat. Nah, yang begitu-begitu nanti kami masih akan dalami ya, karena ini kami berkacamata atas PBJ yang menggunakan e-katalog yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang kasus ini kami masih akan mendalaminya. Itu dari Mas Tio. Kemudian penerimaan yang lain lagi untuk kepentingan politik. Nah, jadi asumsinya ini penerimaannya hanya 924 gitu ya. Padahal tentu kebutuhan politik mungkin akan lebih banyak lagi. Baik momen THR, momen merawat konstituen, apalagi untuk kepentingan politik di 2024. Itu tentu. Tetapi sekali lagi dugaan-dugaan itu sudah menjadi bagian dari praduga kami. Nanti akan kami kembangkan di beberapa proyek yang lain, tentu akan kami dalami. Dari Mas Mario, apakah KPK juga melihat dari kegiatan proyek Bandung Smart City ini dari kegiatan-kegiatan sebelumnya? Apakah karena ini memang kegiatannya sudah dicanangkan sejak 2018, proyeknya sudah 2018, tapi yang kami tangkap ini 2022 dan 2023. Apakah kemungkinan akan masuk ke sebelumnya? Sekali lagi kemungkinannya masih kami buka, tetapi lebih lanjut akan kami update hasil pemeriksaan, bukan hanya mundur ke sebelumnya, termasuk juga menyamping kepada yang lain, Mas Mario. Jadi pasti akan kami kembangkan ya. Apakah tidak ada juga dari DPRD, termasuk juga proyek-proyek yang lain. Jadi
sama sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi tentu ini kami menjadi pintu untuk kami telisik kegiatan-kegiatan baik yang sebelumnya maupun yang horizontal, kegiatan-kegiatan proyek yang lain yang sedang dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun-tahun 2022. Ketiga, apakah pengembang kasus tersebut? Oh, tentang kasus lain tadi ya. Nanti yang SDM ini, yang kumparan dulu. Kode Musanking. Jadi yang disebut Musanking itu memang ada yang menawarkan, Pak mau dikirimi Musanking dan yang itu begitu. Musanking dan yang itu. Jadi yang itu ya ada Musanking, ada barang dan juga ada itu yang disebut uang.